Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pemrograman berbasis komponen akan sedikit menjelaskan hasil diskusi kami tentang soal yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Adi Trianda Agustina dengan NPM 213510367. Saya Alas Kurma dengan NPM 213510373. Saya Karina Syafani Rambe, NPM 2135104003. Saya Muhammad Rafli Setiadi dengan N213100247. Dan saya Nur Fitriana dengan NPM 2135101191. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pemrograman. Artian umumnya, pemrograman adalah proses memberikan instruksi. Khusus konteks IT, pemrograman yang dimaksud adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Apa yang dimaksud dengan pemrograman berbasis komponen? Proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu dengan pendekatan komponen sebagai sudut pandang utama, di mana program tersusun dari komponen-komponen yang saling terhubung dalam hubungan yang terdefinisi baik. Baik, selanjutnya yaitu mengapa PBK ini penting untuk dipelajari, yaitu karena dapat mempermudah atau menangani perubahan sesuai kebutuhan dengan lebih cepat, karena sudah disusun berdasarkan hierarki komponen. Selanjutnya yaitu apa saja benefit dari PBK ini? Yang pertama yaitu mempermudah menangani perubahan sesuai kebutuhan dengan lebih cepat karena sudah disusun berdasarkan hierarki komponen. Yang kedua yaitu penggunaan ulang komponen tertentu untuk mengurangi waktu perkembangan atau disebut juga reusable. Kemudian selanjutnya yaitu apa saja karakteristik dari PBK atau pemrograman berbasis komponen. Yang pertama yaitu ada komponen satu dengan yang lain saling berrelasi atau parent-child relation. Kemudian yang kedua yaitu program besar disusun dari banyak bagian kecil atau komponen untuk menangani kompleksitas. Kemudian yang ketiga yaitu ada komponen dapat digunakan kembali atau reusable. Kemudian yang terakhir yaitu setiap komponen tidak ketergantungan atau tingkat ketergantungan yang kecil terhadap komponen lain atau independen. Nah, kemudian yaitu framework apa yang dapat digunakan untuk implementasi PBK dalam membuat web application. Nah, di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu AngularJS. AngularJS ini merupakan framework JavaScript yang bersifat open source. Nah, di sini berjalan pada sisi klien dengan menggunakan konsep MVC untuk membuat tampilan dari website menjadi lebih dinamis. Yang kedua yaitu ada React.js. React.js ini merupakan framework yang dikembangkan oleh Facebook. Dia sering menggunakan untuk membuat UI untuk suatu website atau aplikasi mobile karena React.js ini dapat digunakan secara multi-platform. Yang ketiga yaitu ada Vue.js. Vue.js ini merupakan salah satu framework atau library dari sebuah JavaScript yang digunakan untuk membuat tampilan interface pada website agar tampak lebih interaktif. Fungsi lain dari Vue.js ini itu membuat SPA, Single Page Application, apabila digunakan pada arsitektur MVC. Nah, yang keempat yaitu ada Svelte.js. Svelte.js ini merupakan framework yang JavaScript untuk menulis komponen antarmuka atau user interface. Menurut Rich Harris, Svelte ini bukan hanya sekedar framework, tapi lebih dari itu. Menurutnya semacam compiler, maksudnya itu kode yang kita tulis di Svelte.js ini akan dikonfigurkan menjadi JavaScript yang sudah. Selanjutnya ada pengertian tree diagram. Diagram pohon atau tree diagram adalah salah satu alat yang digunakan untuk membagi kategori-kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Dapat membantu kita dalam menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks ataupun mempermudah kita untuk mendapatkan gambaran pada suatu permasalahan yang kita hadapi.
Nah, di sini ada soal yang diberikan yaitu mengubah halaman web menjadi tree diagram. Halaman webnya berupa header, konten atau body, sidebar, dan footer. Lalu kita ubah ke dalam tree diagram, di mana di situ kita menggunakan level 0-nya yaitu website layout, dan level selanjutnya ada header, konten, sidebar, dan footer. Selanjutnya ada contoh tree diagram atau diagram pohon. Mungkin lebih terpincinya di sini kita menggunakan contoh yaitu membuat artikel. Nah, diagramnya di mana level 0-nya itu artikel, level 1-nya ada konten dan struktur, selanjutnya level 2-nya ada 5 dari konten dan 1 dari struktur, dan selanjutnya ada level 3 ataupun level-level selanjutnya. Oke, baiklah. Mungkin itu dari kami kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, khilafan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.